Kabupaten Sika masa bakti 2025-2030. Kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan di Kupang pada tanggal 15 Maret 2025. BPW KKSS NTT Haji Muhammad Darwis Ketua Chapter Tanda, Basrika Sekretaris. Naskah pengukuhan. Bersediakah saudara-saudari dikukuhkan sebagai pengurus Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Sika? Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 15 bulan Maret tahun 2025, saudara-saudari sebagaimana tersebut dalam surat keputusan Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Nusa Tenggara Timur nomor skep 085 BPW KKSS NTT garis miring 3 Rumawi garis miring 2025 tanggal 15 Maret 2025. Dengan ini secara resmi saya kukuhkan sebagai pengurus Badan Pengurus Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan Kabupaten Sika masa bakti 2025-2030. Penyerahan bendera Pusaka dari Ketua BPD Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Ketua BPD KKSS Kabupaten Sika. Saya serahkan petaka KKSS untuk dikibarkan di Kabupaten Sika. Kami siap mengibarkan petaka KKSS di Kabupaten Sika. Dilanjutkan dengan penyematan PIN KKSS. Naskah ikrar. Sesuai tujuan organisasi, kami BPD KKSS Kabupaten Sika berjanji 1. Meningkatkan hubungan kekeluargaan, persaudaraan, dan kebersamaan yang harmonis, serta mempererat kerjasama di antara anggota-anggotanya dan dengan anggota masyarakat dimanapun anggota KKSS berada. 2. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah Sulawesi Selatan dan nilai-nilai budaya Kabupaten Sika
di mana anggota KKSS berdomisili berakulturasi, merupakan bagian dari budaya nasional. 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggota KKSS. 4. Menanamkan motivasi dan pengabdian anggota KKSS di mana saja sebagai insan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional. 5. Menggalang potensi untuk memberi kontribusi pada pembangunan daerah Sulawesi Selatan khususnya dan pembangunan nasional pada umumnya. Selanjutnya kita ikuti bersama penandatanganan berita acara. Kami undang dengan hormat Ketua BPW Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Ketua BPD KSS Kabupaten Sika mengambil tempat. Bapak Wakil Bupati Sika, Bapak Pembina Sosial Kabupaten Sika, Ketua BPD KKSS Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Sika kembali ke tempat. Bapak Kapolres Sika atau wakil di tempat acara sore hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua yang berkesempatan hari ini untuk mengikuti hadir dalam kegiatan pelantikan Badan Pengurus Daerah dan Musyawarah Kerja Daerah Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan masa bakti 2025-2030. Hadirin sekalian yang kami hormati, mengenai penunjukan karakteristik sejarah dan membangun kebersamaan kerukunan di Kabupaten Sika. Ini sudah terjadi dan menjadi prinsip sebagai kami para keturunan Sulawesi yang ada di tanah raya. Sore hari ini saya mengajak semua kita warga KKSS Kabupaten Sika agar senantiasa menjaga kerukunan dan kekeluargaan antar etnis, suku, dan agama di Kabupaten Sika. Warga KKSS adalah orang Sika yang secara keturunan berasal dari keturunan Sulawesi Selatan. Warga KKSS yang selama ini sudah menjadi bagian dari Kabupaten Sika turut memberikan kontribusi dan bersama-sama untuk pembangunan yang tanah Sika. Saya ingat apa yang menjadi pesan atau amanah orang tua atau leluhur-leluhur Bugis. Si Paka tahu, si Paka terlebih. Kita harus saling menghormati dan menghargai, merupakan kalimat titipan yang mempunyai makna besar dalam kehidupan sehari-hari. Maka sudah barang tentu dan saya yakin KKSS akan terus menjadi contoh kebersamaan untuk kesatuan NKRI. Mengingat dalam KKSS sendiri tergabung atau dibentuk dari beberapa suku besar yang ada di Sulawesi Selatan. Dan insya Allah Badan Pengurus Daerah KKSS yang merupakan salah satu organisasi
atau paguyuban di Kabupaten Sika ini tidak terbawa jalur politik praktis. Namun demikian KKSS masih tetap mempunyai hak politik yang sama sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara NKRI. Menjalin komunikasi maupun koordinasi dengan seluruh paguyuban yang ada di Kabupaten Sika ini, sehingga keharmonisan dan kerukunan yang terus berkembang dengan baik sebagai bentuk kebersamaan kesatuan NKRI. Saya ini tiba-tiba mengaku jadi orang Sulawesi. Ternyata setelah cari tahu, oh, tulang rusuknya ada di Sulawesi rupanya. Ada mantan anggota Dewan Bapak Emmanuel Kofidus, ada mantan anggota Dewan sahabat saya Kardiman, ada Pak mantan Kepala Desa Pak Petrus Petu, ada Pak Yani Making. Yani Making ini juga tulang rusuk dari Sulawesi juga kan? Baik, singkatnya hadirin keluarga besar Sulawesi yang ada di Kabupaten Sika. Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena di pertengahan Ramadan ini ada satu kegiatan yang luar biasa. Mohon maaf Pak Bupati tidak sempat hadir karena Pak Bupati ada rapat koordinasi dengan Pak Gubernur berangkat kemarin, sehingga besok baru kembali ke Momere. Bapak Ibu sekalian yang saya cintai, saya setelah diundang dan melihat, membaca, kemudian banyak arahan-arahan tadi. Yang pertama, provisiat dulu untuk para pengurus, ya, badan pengurus daerah. Kita beri aplaus dulu yang luar biasa. Di dalamnya ada ini sejalan dengan program kerja kami ke depan. Saya bersama Pak Bupati tentunya di periode kita sama ini 2025-2030. Kerukunan keluarga Simon Subandi, bukan ya? Bapak-bapak sekalian, kami sangat bersyukur karena berbagai komunitas yang ada di Kabupaten Sika. Dalam visi misi dan program kerja kami, pemerintah daerah, kami menganut sistem pentahelix. Di dalamnya adalah pembangunan yang partisipatif kolaboratif. Salah satu unsurnya adalah komunitas masyarakat. Banyak sekali komunitas masyarakat yang ada di Kabupaten Sika. Ya, saya bersama Pak Bupati tidak henti-hentinya menghimbau kepada kita semua yang berada di Kabupaten Sika. Tidak peduli kita berasal dari mana, tetapi marilah kita bersama membangun Nian Sika menuju Maomere baru. Bapak-bapak semua, para pengurus yang saya cintai, tentunya saya harus cerita bahwa kondisi kabupaten saat ini bukan tidak sedang baik-baik saja, tetapi kita perlu banyak efisiensi. Ya, banyak sekali anggaran-anggaran yang harus kita kurangi. Pada saat kami retret di Magelang, Prabowo menyampaikan tujuannya mengurangi anggaran untuk kebaikan, dan kita berharap ini juga tidak berlanjut. Mudah-mudahan 1-2 tahun ke depan dia kembali normal. Terus terang, Bapak Mama, di Kabupaten Sika kita masih berharap belanja dari APBD. Untuk itu saya bersama Pak Bupati selalu meminta untuk kami harus menguatkan, ya, memperdaya gunakan sektor-sektor swasta, dan saya yakin orang Sulawesi sangat ahli di bidang itu. Ya, orang Sulawesi itu orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang mampu. Untuk itu sektor swasta harus perlu digiatkan. Pada sore hari ini saya juga mau menyampaikan, saya bersama Pak Bupati rencananya di Taman Tsunami itu kita akan buat pusat kuliner, ya, pusat kuliner. Jadi para masyarakat yang akan punya keahlian di bidang kuliner, kita akan siapkan tempat itu. Ide dari Pak Bupati untuk memindahkan, mohon maaf kemarin mungkin takjilnya dijual di Jalan Letari, kami meminta untuk kita pindahkan di Taman Tsunami. Yang berikut, Pak Bupati juga sudah berdiskusi bersama kami, bersama beberapa pimpinan BUMN,
untuk mendapatkan dana CSR, dan di depan kita di lapangan Kota Baru akan segera dibangun alun-alun Kota Maumere. Untuk itu saya berharap dukungan dari semua pihak. Mari bersama kita bahu-membahu membangun Nian Tanah Sika menuju Maumere Baru. Kawan-kawan, selamat sore untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.